Ria Prawiro dan Yoas Adi Prasetya yang dibawakan oleh Rahel Rai dan Logonta Tarigan. Anda bisa mendengarkan lagu-lagu dari Kariza Production. Ya itulah katanya. Hai, apa kabar? Balik lagi di Rikian Story. Terima kasih buat kamu yang udah nonton. Banyak banget kemarin yang nontonnya. Gue gak nyangka sih. Thank you anyway. Terima kasih juga. Dan hari ini gue lagi bersantai lah. Gue lagi bikin voice over untuk iklannya ini. Jadi ada label promosi di radio gitu. Ya kalau misalnya ngomongin soal label sekarang, cuman dulu kan ada, ya masih ada sih kayak Musika, yang Sony Music, BMG apalah segala macam, gue udah lupa. Sekarang udah terus digital, jadi ya semua orang udah tinggal lu taruh di Spotify, lu taruh di YouTube, semuanya udah bisa dipromoin, ya kan? Ya, lain dulu lain sekarang guys, ya pastinya harus udah mulai ya punya strategi baru ya, terutama untuk promoin album. Karena zaman sekarang ya orang-orang udah tinggal download di YouTube, download di kayak aplikasi pemutar musik yang berbayar, lu bisa download, lu tinggal denger doang. Lebih menyenangkan sih, lebih mudah gitu loh cuy. Iya, hari ini kita mau ngapain ya? Belum tahu gue. Tapi yang tadi, gue punya cerita nih. Tadi gue mau divaksin nih guys ceritanya. Nah, cuman pas mau divaksin gitu, di sana ditolak ceritanya. Karena gue kan kemarin sempat kena COVID tuh. Sempat ditolak, akhirnya ditolak karena katanya belum 3 bulan sejak gue dinyatakan sembuh setelah isolasi mandiri dari puskesmas. Gue bawa suratnya juga sih gitu. Nah, menurut mereka, kenapa kalau yang udah kena COVID nggak harus divaksin, itu karena pertama, vaksin itu kan masukin virus yang dilemahkan gitu. Itu ibaratnya. Jadi si tubuh itu teh kayak lu harus terus dikasih waktu lah gitu, jangan sampai lu udah kemarin baru kena terus sekarang dikasih lagi virusnya. Takutnya nanti virusnya berantem di dalam badan lu yang nggak kuat, katanya sih gitu. Cuman tadi juga ngobrol, katanya nggak perlu karena lu masih ada antivirusnya, jadi nanti aja gitu. Tapi ya gue juga dengar berita juga yang kemarin ada yang udah vaksin baru berapa lama, nggak lama kena juga. Bingung kan sebetulnya gimana ya jadinya. Jadi kalau divaksin tuh apa, kalau jadi, iya katanya sih bukan jadi nggak bakal kena virus, tapi kalau misalnya lo kena COVID ya badan lo lebih siap buat terima sih gitu. Ini gue liat kanan mulu karena ya pedal di situ. Itulah intinya. Nah cuman ngantuk. Nah cuman intinya sih kalau lo kena lagi itu katanya nggak separah ketika lo kena tanpa vaksin, intinya sih situ tuh. Nah terus juga tadi gue nanya, kalau orang OTG sama orang yang bergejala gimana? Katanya sih lu bakal kerasa ya beda sih. Kalau lu bergejala nanti lu bakal nggak terlalu parah nanti gejalanya sih gitu. Tapi kalau lu OTG bisa kemungkinan, katanya mah ya bisa aja gitu, bukan rada berat sih, akhirnya bergejala gitu. Apakah berat? Gua nggak tahu. Katanya sih ya biasa aja sih sebetulnya. Tuh, cuman yang paling bahaya itu sekarang orang tua gitu. Nah pasti bertanya-tanya dong, ini kan gue bikin vlog ini bulan April tanggal 19 ya. Pasti bertanya-tanya, kok lu masih muda kenapa lu vaksin, kan harusnya giliran orang tua. Betul,
guys, jadi sekarang itu lebih didahulukan untuk orang tua, lansia gitu ya, untuk lansia. Nah, kenapa gue bisa divaksin? Karena gue mengajar, jadi gue termasuk tenaga pengajar. Karena gue mengajar di sekolah, di 3 sekolah malah gue, meskipun gue part time gitu ya. Cuman jam gue kalau lagi offline lumayan cuy. Menghabiskan banyak waktu gitu. Jadi itulah kenapa gue bisa mendapatkan vaksin gitu. Jadi menurut gue sih kayak kalau misalnya lo masih muda, ini belum saatnya lo buat divaksin guys gitu. Masih ada orang-orang tua yang lansia, tenaga medis, tenaga pengajar, pokoknya mereka-mereka yang di garda depan deh. Kalau menurut gue kayak satpam, polisi, tentara, menurut gue mereka harus duluan gitu. Kalau kita yang masih muda, gue pun kalau disuruh milih, lo mau divaksin sekarang atau nanti aja, yang penting itu beres dulu semua gitu. Terutama orang tua, karena orang tua itu kalau kena COVID itu sembuhnya bisa rada lama, dan gejalanya yang timbul juga bisa rada berat gitu. Jadi makanya mereka harus didahulukan gitu ceritanya. Terus jurnalis dan lain-lain gimana? Ya go ahead sih, pokoknya lo ikutin apa saran pemerintah, apa yang udah jadi standar prosedural dari pemerintah gitu aja sih menurut gua mah. Dan yang paling penting, nah itu jaga kesehatan, pakai masker, terus cuci tangan, jauhi kerumunan. Gila tadi banyak banget cuy, serem sih gue juga sebenarnya, tapi ya udahlah ya, dalam nama Yesus nggak bakal kena deh. Itu ngeri juga soalnya, karena orangnya banyak banget, guru-guru, ternyata guru tuh banyak ya. Gokil lah, guru di Indonesia banyak banget gitu. Buat kamu juga para pengajar yang ada di seluruh Nusantara, semangat selalu mengajar, mau offline mau online, tetap semangat, tetap kreatif. Beda zaman, beda cara ngajar. Nih gue mengalami banget. Gue 10 tahun cuy ngajar dari 2009, 11 malah sekarang ya. Iya 11 tahun. Zaman gue ngajar awal-awal sama zaman sekarang beda banget, gila. Anak-anaknya yang gue alami juga beda-beda banget. Ada yang aktif, ada yang pasif. Sekarang malah super pasif banget, karena konon kabarnya karena waktu kecil mereka tuh banyak dijajali oleh gadget. Nah itulah dia ya, jadi kayak diem gitu. Nah kalau yang bagus itu yang ramai, yang kritis, banyak nanya tuh anak SD itu, mereka seru bisa banyak nanya. Gue cerita banyak banget ya, ngalor ngidul kesana sini. Itulah, jadi kalau misalnya lo udah pernah kena COVID, tetap jaga protokol kesehatan, makan, terus yang pasti sih emang badan lu bakal lebih kuat sih, karena lu udah punya antivirus ya. Tapi setelah 3 bulan harus super jaga-jaga lagi. Kalau misalnya bisa dapat vaksin ya vaksin lah gitu sih. Oke. Thank you guys. Gila ngomong gini aja udah habis waktunya, cepet ya. Baiklah, terima kasih. Kita lanjut lagi videonya ya.